Emil katakan sudah bicara dengan Erick Thohir, akankah Emil Audero segera jadi tembok Garuda? Jawaban ini seperti petir di siang bolong. Seberapa dekat proses naturalisasi Emil Audero? Berikut ini jawaban atas teka-teki selama ini. Saya tak mau alasan Erick Thohir desak Shin Tae-yong buktikan kehebatannya di laga krusial lawan Filipina. Ultimatum ini datang di saat kritis. Mampukah timnas Indonesia merespons tekanan untuk menang? Berikut ini kisah dramatisnya. Elkan Bagot bicara lagi, laga selanjutnya saya ingin main, tapi apakah pintu timnas masih terbuka? Keinginan kuat Bagot untuk kembali membela timnas tersirat jelas, tetapi akankah Shin Tae-yong memberinya kesempatan? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Dekat dengan Ivar Jenner, akankah Miliano Jonathans bergabung ke timnas Indonesia? Kini menjadi rekan setim di Utrecht, apakah hubungan ini akan mendorong Jonathans mengikuti jejak Jenner di Garuda? Berikut ini kisah hebatnya. Ole Romeni menuju Liga Inggris, siap satu tim dengan Marcelino Ferdinand di Oxford United. Rumor kepindahan striker FC Utrecht ke Inggris menguat. Apakah duet pemain keturunan Indonesia ini akan jadi kenyataan? Berikut ini fakta benarnya. Tawaran dari Instagram. Sandy Walsh ungkap awal perjalanan menuju timnas Indonesia. Pemain andalan ini memulai karier internasionalnya dengan cara yang mengejutkan. Prediksi Bojan Hodak terbukti. Perjalanan sulit timnas Indonesia di Piala AFF edisi 2024. Ramalan pelatih Persib ini akhirnya menjadi kenyataan. Kevin Dix diambang perpisahan, Copenhagen siap lepas bek andalan timnas Indonesia. Fokus pada keputusan klub untuk melepas Kevin meski performanya apik. Merosot tajam. 3 pemain timnas Indonesia yang harga pasarnya turun drastis di 2024. Fokus pada dampak nyata penurunan harga pasar pemain. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Emil katakan sudah bicara dengan Erick Thohir, akankah Emil Audero segera jadi tembok Garuda? Jawaban ini seperti petir di siang bolong. Seberapa dekat proses naturalisasi Emil Audero? Berikut ini jawaban atas teka-teki selama ini. Emil Audero Mulyadi kembali membuat publik sepak bola Indonesia gempar. Penjaga gawang berbakat milik Como 1907 itu akhirnya buka suara terkait kemungkinan membela timnas Indonesia, dan jawabannya seolah menyimpan tanda tanya besar. Apakah ini kode keras atau sekadar angin lalu? Nama Emil Audero memang sudah lama digadang-gadang sebagai salah satu pemain idaman yang diharapkan segera dinaturalisasi. Bukan tanpa alasan, ayahnya Edi Mulyadi adalah seorang warga negara Indonesia. Hal ini membuat proses naturalisasi Audero jauh lebih sederhana karena tak perlu ada drama penelusuran garis keturunan. Namun, teka-teki mengenai naturalisasi Emil Audero belum juga menemui titik terang. Hal ini memantik keberanian seorang penggemar bernama Syah Agam Aprilo untuk langsung bertanya kepada sang kiper mengenai komitmennya membela timnas Garuda. Percakapan singkat itu menjadi sorotan tajam setelah dibagikan melalui akun Instagram @agamaprilo_14. Apa kabar? Taknya Agam memulai percakapan dengan nada penuh antusias. Baik, jawab Emil Audero singkat namun jelas dalam bahasa Indonesia yang fasih. Tak ingin membuang waktu, Agam langsung melemparkan pertanyaan tajam, bagaimana Indonesia? Pertanyaan itu sukses membuat Emil sedikit berhenti sejenak, lalu menjawab dengan balik bertanya, maksudnya apa? Namun Agam tak menyerah. Ia dengan lantang menyebut nama Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dan bertanya, perbincangan dengan Erick sudah?
Jawaban Emil Audero akhirnya mencuri perhatian banyak pihak. Singkat namun penuh makna, ia berkata, "Ya, sudah bicara. Mari kita lihat saja." Semoga. Pernyataan itu pun seperti petir di siang bolong. Singkat, misterius, namun syarat harapan. Publik sepak bola Indonesia langsung menyambutnya dengan gelombang optimisme. Apakah ini artinya Audero siap membela timnas Garuda? Apakah proses naturalisasi akan segera berjalan? Semua pertanyaan itu kini menggantung di udara, menanti jawaban pasti. Bukan rahasia lagi, Emil Audero adalah sosok penjaga gawang yang sudah malang melintang di sepak bola Eropa. Kariernya begitu cemerlang. Ia merupakan jebolan Akademi Juventus dan pernah memperkuat Inter Milan hingga turut merasakan manisnya gelar juara Liga Italia musim 2023-2024. Kemampuannya di bawah mistar gawang jelas tak perlu diragukan. Kini semua mata tertuju pada Emil Audero. Akankah ia segera mengenakan seragam timnas Indonesia dan menjadi tembok kokoh di bawah mistar gawang Garuda? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah jawaban Emil Audero ini adalah sebuah kode keras atau hanya sekadar basa-basi? Ayo, suarakan pendapat kalian di kolom komentar. Saya tak mau alasan Erick Thohir desak Shin Tae-yong buktikan kehebatannya di laga krusial lawan Filipina. Ultimatum ini datang di saat kritis. Mampukah timnas Indonesia merespons tekanan untuk menang? Berikut ini kisah dramatisnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan peringatan keras sekaligus target jelas kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Tak ada pilihan lain, skuad Garuda harus menang atas Filipina di laga pamungkas Grup B Piala AFF edisi 2024. Jika tidak, harapan melaju ke semifinal bisa sirna begitu saja. Bukan tanpa alasan Erick Thohir memberi ultimatum tersebut. Pasalnya, satu target yang ia berikan sebelumnya telah melenceng. Laga melawan Laos berakhir anti-klimaks dengan skor imbang 3-3. Sebuah hasil yang tak hanya mengejutkan, tapi juga memicu kekecewaan besar di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Meski begitu, dua target lainnya berhasil direalisasikan oleh skuad Garuda. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar, tetapi harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor tipis 0-1. Erick Thohir menyebut kekalahan melawan Vietnam masih bisa dimaklumi karena lawan tampil dengan pemain senior yang lebih matang. Saya sudah sampaikan bahwa setiap kita mengirim tim, kita punya target. Targetnya juga bukan sesuatu yang hiperbola, ujar Erick Thohir dengan tegas kepada wartawan. Kini semua mata tertuju pada pertandingan terakhir Grup B. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina pada Minggu 21 Desember di Stadion Manahan, Solo. Pertandingan ini ibarat laga hidup mati bagi skuad Garuda. Hanya kemenangan yang bisa memastikan tiket ke babak semifinal. Lawan Myanmar, Laos wajib menang. Lawan Vietnam seperti hitungan, kalah terhormat. Kalau bisa seri luar biasa, tambah Erick Thohir penuh harapan. Meski kalah dari Vietnam, Erick tetap memberikan apresiasi kepada performa pemain-pemain timnas Indonesia. Menurutnya ada perkembangan positif yang terlihat meski belum maksimal. Melawan Vietnam, pemain-pemain menunjukkan permainan yang baik. Belum maksimal. Baik. Ada kesempatan jadi baik, ucapnya dengan optimis. Namun untuk laga melawan Filipina, Erick Thohir tak mau ada kompromi. Fokus, semangat, dan tekad untuk menang harus benar-benar ditunjukkan oleh Shin Tae-yong dan anak asuhnya. Saya akan minta lagi seluruh tim untuk kembali sama-sama bersatu, pelatih juga fokus ke targetnya. Melawan Filipina ini harus menang, imbuh Erick Thohir dengan nada penuh penekanan. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen Grup B Piala AFF edisi 2024.
Dengan raihan 4 poin dari 3 pertandingan, 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan, nasib Garuda akan ditentukan di laga pamungkas. Akankah skuad Garuda mampu menjawab tantangan Erick Thohir? Apakah kemenangan atas Filipina bisa menjadi tiket menuju semifinal? Ayo berikan dukungan dan komentar kalian. Sampaikan harapan untuk timnas Garuda di pertandingan krusial ini. Elkan Bagot bicara lagi, laga selanjutnya saya ingin main, tapi apakah pintu timnas masih terbuka? Keinginan kuat Bagot untuk kembali membela timnas tersirat jelas, tetapi akankah Shin Tae-yong memberinya kesempatan? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Nama Elkan Bagot, bek andalan timnas Indonesia, kembali mencuat ke permukaan. Terakhir kali Bagot membela skuad Garuda adalah pada Januari 2024. Namun setelah itu dirinya harus menepi dari panggilan pelatih Shin Tae-yong karena alasan tertentu yang hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Jika kita menengok ke belakang, semangat dan motivasi Elkan Bagot untuk membela timnas Indonesia sebenarnya tak perlu diragukan lagi. Desember 2021 menjadi momen di mana tekadnya terpancar jelas. Kala itu dalam ajang Piala AFF edisi 2020, Bagot dengan lantang menyatakan keinginannya untuk bermain dan membantu timnas Indonesia meraih kemenangan. Dilansir dari laman resmi PSSI, Elkan Bagot berkata dengan penuh keyakinan laga selanjutnya saya ingin bermain. Saya mau bermain dengan baik sesuai keinginan dan perkataan saya saat ini, ujar Elkan Bagot saat itu. Karena kami ingin meraih kemenangan demi target yang dicapai dalam kurung juara. Target di Piala AFF tentu saja meraih kemenangan setiap pertandingan dalam kurung sampai juara, tambahnya. Namun kini situasinya jauh berbeda. Elkan Bagot bukan lagi pilihan utama di lini pertahanan timnas Indonesia. Insiden absennya Bagot pada playoff Olimpiade 2024 Paris pada Mei lalu disebut-sebut sebagai penyebab utama. Kala itu Shin Tae-yong memanggilnya di tengah krisis pemain bertahan jelang laga krusial melawan Guinea U23. Namun sayangnya Elkan Bagot tidak hadir. Skuad Garuda Muda pun harus menelan kekalahan pahit 0-1 dan mimpi tampil di Olimpiade 2024 Paris akhirnya terkubur dalam-dalam. Sejak saat itu posisi Bagot di lini belakang timnas Indonesia mulai tergeser. Tanpa Elkan Bagot, timnas Indonesia terus bertumbuh. Kini Shin Tae-yong memiliki banyak opsi berkualitas dari para pemain keturunan. Nama-nama seperti Justin Hubner, Calvin Verdonk, Mads Hilgers, hingga Kevin Dix sudah siap mengisi pos back tengah yang dulu seakan menjadi milik mutlak Bagot. Di luar panggung timnas Indonesia, nasib Elkan Bagot pun tak lebih baik. Bermain untuk Blacpol FC, Bagot mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat utama. Cedera betis dan paha yang mendera dalam beberapa bulan terakhir semakin memperparah situasinya. Minimnya menit bermain tentu membuat tantangan Bagot untuk kembali bersinar menjadi semakin berat. Kini pertanyaan besar pun muncul, mampukah Elkan Bagot merebut kembali tempatnya di timnas Indonesia? Tekad dan keinginannya dulu jelas tidak perlu diragukan. Namun kompetisi ketat di lini belakang skuad Garuda membuat perjuangan ini jauh lebih sulit. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Elkan Bagot layak mendapatkan kesempatan kedua di timnas Indonesia? Atau akankah era baru pertahanan skuad Garuda terus melaju tanpa dirinya? Berikan opini kalian di kolom komentar. Dekat dengan Ivar Jenner, akankah Miliano Jonathans bergabung ke timnas Indonesia? Kini menjadi rekan setim di Utrecht, apakah hubungan ini akan mendorong Jonathans mengikuti jejak Jenner di Garuda? Berikut ini kisah hebatnya. Kabar menggembirakan datang dari sepak bola Belanda.
Pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, resmi bergabung dengan FC Utrecht dan akan satu tim dengan dua nama yang sudah tak asing lagi bagi pecinta timnas Indonesia, yaitu Ivar Jenner dan Ole Roemeny. Pengumuman ini datang langsung dari pihak klub. Utrecht mengikat Jonathans dengan kontrak hingga musim panas 2028. FC Utrecht memperkuat tim bersama dengan Miliano Jonathans, bunyi pernyataan resmi di situs FC Utrecht pada Selasa. Pemain berusia 20 tahun itu akan bergabung dari Vitesse Arnhem pada musim panas ini dan menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun, imbuh pernyataan tersebut. Langkah Utrecht untuk merekrut Jonathans tentu bukan tanpa alasan. Performa impresifnya bersama Vitesse Arnhem membuat klub berkostum merah putih itu jatuh hati. Bayangkan saja Jonathans sukses mencetak 10 gol dan 4 assist dalam 17 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Sebuah torehan yang membuatnya dijuluki sensasi dari Divisi 2. Meski begitu, hingga kini masih dirahasiakan berapa biaya yang harus dikeluarkan Utrecht untuk mendatangkan pemain berbakat tersebut. Namun berdasarkan data di laman Transfermarkt, nilai pasar Jonathans ditaksir mencapai 900.000 euro atau setara dengan 15,1 miliar. Mengingat kontraknya bersama Vitesse hanya tersisa hingga musim panas 2025, menjual Jonathans sekarang menjadi langkah yang paling logis agar Vitesse tidak kehilangan dia secara cuma-cuma. Menariknya, kehadiran Jonathans di FC Utrecht membuatnya semakin dekat dengan pemain yang berpotensi membela timnas Indonesia, Ole Roemeny, serta andalan pelatih Shin Tae-yong, Ivar Jenner. Apakah kehadiran mereka akan mampu membujuk Jonathans untuk membela Garuda? Hingga saat ini Jonathans memang belum memberikan sinyal terang soal minatnya membela timnas Indonesia. Namun, darah Indonesia mengalir deras dalam dirinya. Kakeknya diketahui lahir dan besar di Depok, Jawa Barat. Fakta ini tentu membuatnya memiliki peluang besar untuk dipanggil PSSI. Sekarang, sorotan tertuju pada kiprah Jonathans bersama FC Utrecht. Di bawah asuhan Ron Jans, Utrecht kini memiliki permata berharga yang diprediksi akan bersinar terang dan menjadi bintang di masa depan. Bagaimana pendapat kalian, para pecinta sepak bola Indonesia? Apakah Miliano Jonathans akan tergoda untuk mengenakan seragam Garuda? Yuk, tinggalkan komentar dan dukungan kalian untuk pemain berbakat ini. Ole Roemeny menuju Liga Inggris, siap satu tim dengan Marcelino Ferdinand di Oxford United. Rumor kepindahan striker FC Utrecht ke Inggris menguat. Apakah duet pemain keturunan Indonesia ini akan jadi kenyataan? Berikut ini fakta benarnya. Calon striker timnas Indonesia Ole Roemeny dikabarkan masuk dalam radar klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Rumor panas ini memicu tanda tanya besar, akankah Ole segera satu tim dengan Marcelino Ferdinand di Oxford? Saat ini Ole Roemeny masih mengenakan seragam kebanggaan FC Utrecht dengan kontrak yang baru akan habis pada 2026. Namun performanya yang solid musim ini dengan 13 pertandingan dan torehan 2 gol di Liga Belanda membuat namanya mencuat dan menarik minat banyak klub. Salah satunya tentu saja Oxford United. Menurut laporan media Belanda, klub Inggris tersebut disebut siap merogoh kocek jutaan dolar untuk mendatangkan pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Tawaran ini bisa menjadi angin segar bagi Ole mengingat kariernya sedang dalam fase emas. Sebagai striker kedua Utrecht, kepindahan ke Inggris jelas bukan sekadar rumor biasa. Ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan dirinya di salah satu kompetisi paling bergengsi di dunia. Namun Utrecht tentu tidak akan mudah melepas pemain berusia 24 tahun ini begitu saja, mengingat perannya yang cukup krusial dalam tim.
Sinyal kepindahan oleh Romanya ini diperkuat dengan laporan dari Football Premier yang menyebutkan oleh Romanya mungkin akan menghadapi transfer ke Inggris. Striker FC Utrecht berusia 24 tahun itu dapat mengandalkan ketertarikan dari Oxford United. Di sisi lain, FC Utrecht telah mengamankan pemain baru berbakat Miliano Jonathans yang juga memiliki darah keturunan Indonesia. Miliano didatangkan dari Vitesse Arnhem dengan catatan mentereng, 10 gol dan 4 assist dalam 17 pertandingan. Dengan kontrak hingga 2028, Miliano diyakini akan menjadi salah satu bintang masa depan Utrecht. Sementara itu, PSSI terus memantau perkembangan oleh Romanya terkait peluang naturalisasi. Namun seperti diungkapkan Arya Sinulinga, proses tersebut sedikit terhambat karena saat ini DPR RI masih dalam masa reses. Meski begitu, PSSI memiliki waktu hingga 13 Maret untuk mendaftarkan pemain-pemain baru menjelang laga melawan Australia pada 20 Maret 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Batas kita tanggal 13 Maret untuk pendaftaran pemain-pemain. Yang pasti kita akan usaha terus, kata Arya Sinulinga. Kehadiran Ole di Liga Inggris tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Jika benar bergabung dengan Oxford United, duet antara Ole Romanya dan Marcelino Ferdinand bisa menjadi kombinasi emas yang dinantikan oleh penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kepindahan Ole Romanya ke Liga Inggris menjadi keputusan yang tepat? Tulis komentar kalian di bawah, kita bahas bersama. Tawaran dari Instagram. Sandy Walsh ungkap awal perjalanan menuju timnas Indonesia. Pemain andalan ini memulai karier internasionalnya dengan cara yang mengejutkan. Siapa yang menyangka bahwa tawaran untuk membela timnas Indonesia datang kepada Sandy Walsh lewat cara yang sangat tidak terduga. Bek andalan timnas Indonesia ini akhirnya mengungkapkan kisah mengejutkan tentang perjalanan panjangnya menuju naturalisasi dan akhirnya membela skuad Garuda. Sandy Walsh, yang kini menjadi salah satu pemain keturunan yang pertama kali diproses untuk menjadi warga negara Indonesia, ternyata pertama kali menerima tawaran untuk membela Indonesia jauh sebelum era Shin Tae-yong. Proses naturalisasi yang akhirnya memungkinkannya bermain untuk timnas Indonesia bukanlah hal yang terjadi semalam. Bahkan ia menunggu lebih dari 7 tahun untuk akhirnya dipanggil. Pada tahun 2017, Sandy Walsh sudah menjadi bahan perbincangan dalam isu naturalisasi. Namun kala itu banyak suara kritikan yang datang, terutama dari mereka yang merasa bahwa seorang pemain keturunan yang tak lahir dan besar di Indonesia seharusnya tidak membela timnas Indonesia. Meskipun begitu, kesempatan itu tetap datang berkat pelatih timnas Indonesia saat itu yang ternyata sudah mengetahui darah Indonesia yang mengalir di dalam diri Sandy. Dalam sebuah wawancara dengan media Belgia Sporza, Sandy Walsh menceritakan bagaimana tawaran itu datang. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, seorang pelatih dari Indonesia menghubunginya secara langsung melalui direct message dalam kurung DM di Instagram. Hal ini cukup mengejutkan karena pada saat itu belum ada sistem yang seterbuka sekarang. Pelatih nasional saat itu menghubungi saya melalui DM di Instagram. Saat itu belum seprofesional sekarang, ujar Sandy dengan santai. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit siapa pelatih yang dimaksud, banyak yang menduga bahwa pelatih tersebut adalah Luis Milla yang menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia sejak 2017. Tawaran yang datang melalui DM itu membuat Sandy Walsh langsung memberi jawaban yang cepat. Ia langsung mengatakan siap untuk membela timnas Indonesia, meskipun proses naturalisasinya baru terlaksana pada 2022 setelah melalui perjalanan yang cukup panjang. Sandy mengenang kembali momen pertama kali ia menjadi perhatian publik Indonesia ketika ia berada di perempat final Liga Eropa bersama Racing Gent.
Mereka kemudian menyoroti fakta bahwa saya berakar di sana, ungkapnya. Kisah Sandy Walsh ini mengundang banyak pertanyaan dan komentar. Apakah tawaran melalui DM ini menjadi titik balik dalam perjalanan karier internasionalnya? Bagaimana menurut kamu? Jangan ragu untuk berbagi pendapatmu di kolom komentar. Prediksi Bojan Hodak terbukti. Perjalanan sulit Timnas Indonesia di Piala AFF edisi 2024. Ramalan pelatih Persib ini akhirnya menjadi kenyataan. Ramalan Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung, tentang Timnas Indonesia di Piala AFF edisi 2024 ternyata bukan sekadar prediksi kosong. Ia sudah tahu jauh sebelum kejadian bahwa Timnas Indonesia akan mengalami kesulitan besar di babak fase grup dan kini kenyataan itu terbukti. Timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong sejatinya melakoni babak grup Piala AFF edisi 2024 dengan harapan tinggi membawa banyak pemain muda di bawah usia 22 tahun. Namun, perjalanan mereka penuh lika-liku. Skuad Garuda hanya mampu meraih 4 poin dari 3 laga yang telah dimainkan. Dimulai dengan kemenangan tipis 1-0 atas Timnas Myanmar, Timnas Indonesia selanjutnya menghadapi kejutan tak terduga, hasil imbang 3-3 melawan Timnas Laos di matchday kedua. Yang lebih mengejutkan, mereka harus menelan kekalahan 0-1 dari Timnas Vietnam di laga terakhir. Akibatnya, Timnas Indonesia kini duduk di posisi kedua klasemen Grup B, sementara Vietnam menguasai puncak klasemen. Tidak hanya itu, untuk bisa menggeser Vietnam dari posisi pertama sangat sulit dilakukan. Tapi, ternyata Bojan Hodak sudah memprediksi semua ini. Dalam sebuah wawancara sebelumnya, pelatih asal Kroasia itu menyatakan bahwa Vietnam akan menjadi lawan yang sangat sulit bagi Timnas Indonesia di babak fase grup. Hodak bahkan mengungkapkan bahwa laga antara Indonesia dan Vietnam akan menentukan siapa yang akan menguasai grup B. Indonesia mungkin akan menang mudah melawan Laos. Saya tidak tahu berapa skornya, tapi pertandingan melawan Vietnam akan menentukan posisi nomor 1 di grup B, ujar Hodak. Sebenarnya ada Myanmar, tapi Indonesia mampu mengalahkannya. Oleh karena itu, kini yang tersisa hanyalah konfrontasi antara Indonesia dan Vietnam, lanjutnya dengan penuh keyakinan. Meskipun saat ini Indonesia berada di posisi kedua grup, mereka belum memastikan diri untuk lolos ke semifinal. Dengan 4 poin yang dimiliki, Timnas Indonesia masih bisa dikejar oleh Laos, Filipina, atau Myanmar. Laga terakhir melawan Filipina pada 21 Desember 2024 menjadi penentu, di mana kemenangan akan memastikan tiket ke babak semifinal. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia bisa mengatasi tekanan dan meraih kemenangan untuk lolos ke semifinal? Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian di bawah. Kevin Dix diambang perpisahan, Copenhagen siap lepas bek andalan Timnas Indonesia. Fokus pada keputusan klub untuk melepas Kevin meski performanya apik. Kabar kurang menggembirakan datang dari dunia transfer pemain abroad Timnas Indonesia. Kevin Dix, bek andalan Timnas Indonesia yang kini membela Copenhagen, kabarnya akan dilepas oleh klubnya pada akhir musim 2024-2025. Kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2025 menjadi alasan utama mengapa keputusan ini diambil. Meskipun tampil cemerlang di musim ini, baik di liga domestik maupun kompetisi Eropa, posisi Kevin Dix di Copenhagen ternyata tak sepenuhnya aman. Terbaru, Dix sukses membawa Copenhagen melaju ke babak semifinal Piala Liga Denmark setelah mengalahkan Kolding IF dengan skor agregat 4-1. Sebelumnya, ia juga mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Hearts di lanjutan Conference League. Namun performa apiknya justru tak cukup untuk mengamankan tempatnya di tim.
Direktur olahraga Copenhagen, Sune Smith Nielsen, menyampaikan bahwa kemungkinan besar Kevin Dix tidak akan bertahan di klub tersebut. Dalam wawancara sebelum pertandingan melawan Kolding IF, Sune mengatakan hasil yang paling mungkin adalah Dix tidak akan bertahan. Itu memang bukan rencana Kevin. Dia perlu pergi dan mencoba peruntungannya di luar dan kami berpikir itu menjadi hal yang adil. Dengan kontrak yang akan habis pada 30 Juni 2025, Dix pun memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan klub-klub lain sejak bursa transfer musim dingin yang dimulai Januari 2025. Meski begitu, Kevin Dix mengungkapkan bahwa ia merasa betah di Copenhagen dan belum berniat untuk pergi. Saya ingin menegaskan, bukan saya yang mengatakan ingin pergi. Mungkin saya akan bertahan. Saya suka di sini, keluarga saya senang di sini, ujar Dix. Namun, meski Dix enggan pergi, dunia sepak bola seringkali penuh kejutan. Berbagai klub Eropa seperti Borussia Mönchengladbach dari Bundesliga dan Como dari Serie A kabarnya tertarik merekrut pemain timnas Indonesia ini. Dengan 157 penampilan dan 20 gol serta 19 assist untuk Copenhagen, Dix tentu saja menjadi pemain yang sangat berharga. Musim ini saja, ia telah tampil 31 kali di semua kompetisi, mencetak 9 gol dan memberikan 3 assist. Kini semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dalam karier Kevin Dix dan apakah ia akan bertahan di Copenhagen atau menerima tantangan baru di klub Eropa lainnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Kevin Dix sebaiknya bertahan di Copenhagen atau mencoba peruntungan di tempat baru? Yuk beri komentar kalian di bawah. Merosot tajam. 3 pemain timnas Indonesia yang harga pasarnya turun drastis di 2024. Fokus pada dampak nyata penurunan harga pasar pemain. Dunia sepak bola, terutama pasar transfer, kadang bisa penuh kejutan yang tak terduga. Hari ini kita akan membahas 3 pemain timnas Indonesia yang nasib pasarannya mendadak turun drastis. Penasaran siapa saja mereka? Ayo, simak selengkapnya. 1. Mads Hilgers FC Twente. Bersiaplah, karena harga pasar Mads Hilgers, bek andalan yang sebelumnya pernah melambung tinggi, mengalami penurunan signifikan. Pada Oktober 2024, harga pasar Hilgers tembus 10 juta euro atau sekitar 169,3 miliar. Namun, mimpi indahnya mulai pudar setelah serangkaian cedera yang menimpa dirinya pada November hingga Desember 2024. Kini dengan jarangnya ia tampil di lapangan, harga pasarnya turun menjadi hanya 9 juta euro atau sekitar 152,4 miliar rupiah. Hilgers yang tengah menjalani pemulihan cedera ini kini harus berjuang keras untuk mengembalikan harga pasarnya yang pernah mencetak rekor. 2. Ole Romani FC Utrecht. Berikutnya kita punya Ole Romani, winger FC Utrecht berusia 24 tahun yang potensinya sudah diakui banyak pihak, bahkan Indonesia menanti kabar naturalisasinya. Namun meski masa depannya begitu cerah, nasib pasaran Romani seolah berbanding terbalik. Harga pasarnya mengalami penurunan dari 1,5 juta euro menjadi 1,3 juta euro. Kenapa bisa begitu? Meskipun ia tidak kurang berbakat dalam 8 pekan terakhir di Eredivisie 2024-2025, Romani lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Ini jelas berdampak pada harga pasarnya yang terus menurun. Apakah ini tanda-tanda akan ada perubahan dalam karirnya atau ia akan terus berada di bayang-bayang cadangan? 3. Tom Haye Almere City. Dan yang paling mengejutkan adalah Tom Haye, sang gelandang timnas Indonesia yang kini bermain untuk Almere City. Ketika usia bertambah dan peran di tim semakin berkurang, nasib pasaran Haye mengalami penurunan yang sangat drastis, bahkan bisa dibilang jatuh bebas.
Harga pasar Haye merosot hingga 50% dari 3 juta euro menjadi hanya 1,5 juta euro. Kenapa bisa begitu? Dalam beberapa pertandingan terakhir, Haye hanya menjadi pemain pelapis, tak mendapatkan banyak kesempatan bermain. Jika keadaan ini terus berlanjut dan ia tetap bertahan di Almere City, diperkirakan harga pasarnya akan terus turun. Apakah Haye akan terus bertahan di Almere City atau justru memutuskan untuk hengkang pada Januari 2025 demi mencari peluang baru? Bagaimana menurut kalian? Apakah para pemain ini akan bangkit dan mengembalikan harga pasaran mereka, ataukah ini akhir dari perjalanan karier mereka di level tertinggi? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar.